Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusdan Jimison Mola dengan NIM 2203050163. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah penyusunan public speaking. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dalam menyusun public speaking, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan agar public speaking kita menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih berkesan saat diperhatikan atau dilihat oleh audiens. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan dari presentasi kita sendiri, kita harus memahami apa tujuan presentasi kita. Misalnya, kita ingin mengedukasi, menginspirasi, atau meyakinkan audiens. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan kita mengetahui tujuan kita dalam public speaking, kita akan lebih mampu untuk menyusun materi yang lebih baik dan akan lebih fokus dalam menyampaikan materi kita. Dan yang kedua adalah mengenali audiens. Ini penting teman-teman, karena dengan kita mengenali audiens, kita dapat lebih memahami atau lebih percaya diri dalam menyampaikan materi public speaking kita. Apa yang harus kita kenali dari mereka, yaitu misalnya latar belakang mereka, apa kebutuhan mereka, apa minat mereka, atau usia mereka. Ini harus kita ketahui, karena dengan kita mengetahui audiens kita ini siapa, latar belakang audiens kita ini seperti apa, ini akan membantu kita dalam proses menyusun materi. Kita ambil contoh, misalnya kita akan melakukan kegiatan public speaking pada anak-anak SMA. Tentu materi yang kita susun atau kita buat itu akan terkesan lebih sederhana, tetapi lebih mudah dipahami oleh anak-anak SMA ini. Ini berbeda dengan ketika kita akan menyampaikan sebuah materi di depan dosen, depan akademisi, atau depan para profesional PR misalnya, atau para pekerja-pekerja yang memiliki intelektual yang lebih tinggi. Tentu kita akan menggunakan materi-materi yang lebih berkelas atau materi-materi yang lebih levelnya lebih tinggi gitu. Jadi mengenali audiens itu tentu sangat penting ya. Dan yang ketiga adalah membuat struktur yang jelas. Kita harus menyusun presentasi kita dengan jelas. Misalnya kita menggunakan pendekatan yang logis, atau seperti pendahuluan, isi, atau kesimpulan. Nah, ini penting karena ketika kita melakukan public speaking, kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ada beberapa alur-alur ini harus kita perhatikan. Misalnya kita harus mendahului dengan memperkenalkan diri kita, atau dengan pendahuluan. Itu memperkenalkan siapa kita, dari mana asal kita, atau misalnya dari perusahaan mana kita di situ. Ini menjadi penting karena ini akan masuk pada isi yang akan kita sampaikan, atau materi yang akan kita sampaikan, sehingga audiens ini tahu siapa yang berbicara di depan mereka gitu. Dan kita harus memastikan bahwa setiap bagian ini memiliki poin utama yang jelas dan terhubung satu sama lain dengan baik. Jadi materi kita tidak sembarangan, atau kita tidak membawakan materi dengan kacau gitu. Dan yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini bisa kita lakukan dengan misalnya melakukan riset tentang audiens, atau melakukan riset tentang materi yang akan kita paparkan, sehingga dapat membantu kita untuk menyusun materi public speaking dengan baik. Namun tentunya informasi yang dikumpulkan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat, sehingga materi kita pun bisa terlihat bagus di depan audiens. Dan yang keenam adalah yang kelima adalah menyampaikan isi dari pesan utama atau isi dari inti dari materi kita. Nah, kita harus mengidentifikasi pesan utama yang ingin kita sampaikan ini apa gitu, atau pesan utama dari materi yang ingin kita sampaikan pada audiens ini pesannya apa gitu. Kita harus jelas. Karena apa? Ketika kita tidak mampu menyampaikan pesan utama, otomatis materi-materi yang kita sampaikan itu terlihat akan percuma. Kenapa? Karena inti dari materi kita tentu pada pesan utama yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kita misalnya bisa menyampaikan pesan utama itu bisa kita sampaikan melalui ilustrasi atau melalui contoh-contoh yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Karena terkadang kalau kita melihat bahwa audiens ini dia lebih mudah untuk memahami pesan utama melalui ilustrasi
gitu, atau melalui contoh-contoh yang bisa kita berikan gitu. Mereka cenderung lebih mudah memahami melalui ilustrasi-ilustrasi itu. Ketika kita menggunakan pesan utama kita langsung sampaikan tanpa menggunakan ilustrasi, ini cenderung akan lambat untuk dipahami oleh para audiens kita. Namun ini tentunya tergantung juga siapa audiens kita. Oleh karena itu tadi pada poin kedua kita harus mengenali dahulu siapa audiens kita, sehingga pesan utama kita bisa kita rancang untuk disampaikan dengan baik. Dan yang keenam yang tidak penting juga adalah menggunakan visualisasi. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Karena ketika kita melakukan public speaking tanpa menggunakan visualisasi, misalnya visualisasi dalam hal ini misalnya slide, PowerPoint atau media-media lain yang bisa memperkuat atau mengilustrasikan poin-poin kita. Jadi kita harus memastikan visualisasi yang kita gunakan ini relevan dan menarik dengan materi kita sehingga mudah dipahami oleh mereka. Ini penting, kenapa? Karena ketika kita melakukan public speaking tanpa visualisasi, tentu audiens ini akan merasa bosan. Audiens ini akan merasa mereka cenderung lebih cepat bosan ketika mereka hanya melihat satu orang yang berbicara ini tanpa menggunakan visualisasi apapun gitu. Namun tentu visualisasi ini tidak hanya dipajang tetapi harus digunakan. Misalnya PowerPoint, ketika kita menggunakan PowerPoint, tentu kita harus menggunakan atau mengaplikasikan PowerPoint ini pada audiens atau menyampaikan PowerPoint ini pada audiens. Kalau ketika kita hanya menempatkan saja PowerPoint itu di situ tanpa kita gunakan, tentu ini akan sama saja. Oleh karena itu kita harus memahami visualisasi yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan materi kita sehingga bisa lebih relevan dan lebih menarik bagi audiens untuk memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan gitu. Dan yang ketujuh adalah melakukan latihan dan persiapan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kadang ketika kita melakukan public speaking, bahkan profesional PR pun, profesional public speaking pun, dia akan melakukan latihan dan persiapan sebelum memulai public speaking secara keseluruhan. Kenapa harus melakukan latihan dan persiapan? Karena kita harus mempersiapkan diri, kita harus menguasai materi dan juga memastikan waktu presentasi kita sesuai. Karena kadang gini, ada ketika kita berbicara menyampaikan materi, kita lupa akan waktu yang diberikan. Misalnya kita diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan materi. Tetapi karena kita kurang persiapan, karena kita kurang latihan, kita akan banyak keluar dari materi yang kita sampaikan sehingga waktu yang kita diberikan pada kita akan kurang gitu. Misalnya kita mendapat waktu 10 menit, kita karena kurang persiapan, karena kurang latihan atau menguasai materi, kita akan menggunakan waktu bisa lebih dari 10 menit untuk menyampaikan materi. Oleh karena itu latihan dan persiapan ini penting, karena dalam latihan ini kita bisa berlatih untuk menguasai materi, berlatih untuk memastikan waktu presentasi kita sesuai, dan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens gitu. Karena kalau kita tidak berlatih, kita tentu ketika audiens menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita dan kita kurang persiapan, kita akan kebingungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Bahkan mungkin kita tidak bisa menjawab sama sekali, padahal jawaban dari pertanyaan itu ada dalam materi kita. Cuman karena kurang persiapan, kurang latihan, itu kita akan sangat bingung untuk menjawab pertanyaan bahkan pertanyaan mudah pun kita akan sulit untuk menjawabnya. Dan yang kedelapan atau yang paling terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi dan perbaikan ini biasanya kita lakukan setelah selesai melakukan presentasi. Itu evaluasi yang dilakukan bisa evaluasi kinerja, atau bisa kita tinjau apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dari materi yang kita sampaikan, atau kita juga bisa menggunakan umpan balik dari audiens atau rekaman presentasi untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita di lain waktu atau di masa depan. Misalnya kita bisa melihat apakah materi yang kita sampaikan ini sampai pada audiens atau tidak, dengan kita menanyakan beberapa pertanyaan atau melakukan evaluasi mandiri, sehingga ketika kita mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara lagi, kita bisa mengevaluasi dari kegiatan kita sebelumnya, jadi kita bisa tahu apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Nah, mungkin itu saja langkah-langkah yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua.
Semoga langkah-langkah ini bisa membantu kita dalam menyusun materi public speaking yang lebih efektif dan lebih menarik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.